Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berniat dulu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karena Allah. Semoga Allah ridho, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah memberikan kemudahan dan kefasihan. Semoga Allah menjadikan apa yang diajarkan dan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Baik, apa kabar Umahat? Semangat insya Allah hari ini? Semangat? Insya Allah ya. Insya Allah semangat ya. Baik, pelajaran terakhir kemarin, kalau nggak salah kemarin sampai sifat huruf ya. Sifat huruf yang tidak punya lawan. Sudah sampai sifat keberapa, Afwan? Kemarin tidak dicatat. Afwan. Sampai mana Umi ini ya? Diana catatannya masih sifat yang memiliki lawan, tapi sudah selesai. Hari ini baru sifat yang tidak memiliki lawan, Ustazah. Oke, baik-baik. Oke ya, kita akan membahas cepat ya. Jadi, seperti kita tahu, setiap huruf dia punya tempat keluarnya ya, punya alamatnya masing-masing. Ya, seperti kita punya rumah, pasti punya alamatnya. Dalam satu rumah bisa terdapat beberapa orang atau beberapa huruf. Yang membedakannya antara satu huruf dengan satu huruf yang lain, walaupun dalam satu tempat, dalam satu makhraj atau satu tempat keluarnya huruf adalah sifat. Sifatnya. Sama seperti manusia, tidak ada satu orang pun yang punya sifat yang identik sama. Bahkan anak kembar sekalipun. Ya, misal Umi Yanti, Umi Kenta punya anak kembar. Walaupun sama, kembar identik, tapi sifatnya pasti ada yang beda. Nggak akan sama 100%. Seperti itu juga huruf. Jadi yang membedakan adalah sifat. Jadi itulah pentingnya kita belajar makhraj, tempat keluarnya, dan sifatnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tempat-tempatnya ya. Kemudian sudah belajar sifat yang punya lawan. Sifat yang punya lawan ada hamas, lawannya jahar, kemudian ada syiddah, lawannya rokhawah, kemudian ada pertengahan yang namanya bainiyah atau tawasud. Yang ketiga ada yang pangkal lidahnya naik, maka namanya jadi isti'la, ingat a'la. Kemudian ada istifal, artinya turun. Jadi isti'la lawannya pasti turun, istifal. Kemudian ada yang suaranya terkepung, arah suara terkepung di dalam mulut, namanya ada yang namanya itbaq dan ada yang namanya infitah. Seperti itu ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bab sifatul huruf yang tidak punya lawan. Baik, izin share screen, Umahat. Kita mencatat sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menulis Bismillah. Oke, baik. Sifat yang tidak punya lawan itu ada 5. Ada 7, afwan. Yang pertama adalah namanya as-safir. Afwan, ini tulisannya jadi jelek. As-sod ka safir.
As-safir. Apa itu as-safir? As-safir itu terjadi karena adanya, misalnya ada celah ya, misalnya ini celah mulut kita, nah ini udara masuk sini semua, mengalir melalui celah sempit. Jadi udaranya kejepit istilahnya ya, nggak keluar nggak keluar lancar udaranya karena melewati celah sempit. Maka dari sini akan ada suara tambahan seperti suara hewan. Gimana ya namanya ya? Suara tambahan. Oke, ada suara tambahan. Apa sebabnya? Karena udara yang keluar dari dalam mulut kita keluar melalui celah sempit, maka akan ada suara tambahan. Hurufnya, masih ingat huruf yang ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah? Ayo, hurufnya apa? Masih ingat? Sambil kita mengingat. Apa? Masih ada yang ingat? Zai, sod. In, J, I, Son. Baik. Dan Zai. Sod, Zai, satu lagi, Shin. Sin. Bagaimana cara suara tambahannya tuh gimana? Kalau sod, mungkin orang Sunda pernah tahu soang atau angsa kali ya, kalau bahasa Indonesianya ya. So, maka bunyinya seperti suara angsa. Os, 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 so. Ada bunyi so, ada desis sedikit. So. Jadi bunyinya ada desis sedikit, kemudian tebal. So. So, seperti itu. Jadi harus ada desisnya itu. Namanya sofir, suara tambahan. Kemudian seperti zai. Zai identik dengan suara lebah. Kalau suara lebah ya. Za. Za. Seperti itu. Bisa coba kita sama-sama dipanjangkan dulu suara sofirnya, z-nya. Za. Yuk, 1, 2, 3. Za. Ayo kita mendetik seperti lebah. Za. Ya, seperti itu belajarnya ya. Kalau belum bisa langsung. Kalau langsung, za. Kalau kita latihan, za. Ya, harus mendesis dulu ya, seperti lebah. Kalau sin, baik, kita lanjut ke huruf sin. Sin itu seperti suara ular. Mendesis. Mendesis, betul. Seperti ular. Sin. Tapi desisnya jangan jadi nanti berubah menjadi sin. Hati-hati, jadi sinnya bertitik nanti. Jadi sinnya mendesisnya bibirnya jangan dibantu bibir. Sin. Seperti itu, Ummahat. Masya Allah. Bagaimana sampai sini sudah paham? Yang penting kita tahu dulu suara tambahannya seperti apa. Ingat, zai itu seperti lebah. Lebah kayak gini nggak sih? Lebah tuh yang belang-belang gitu ya gambarnya ya. Maaf. Ada ekornya. Lebah. Mungkin kayak gini lah. Ada lebah seperti lebah. Kalau sin seperti ular mungkin ya. Oke lah. Ya walaupun gambarnya ya anggap sajalah ular biar kita ingat. Jadi seperti anak TK ya. Supaya kita ingat. Sin identik dengan ular karena badannya melingkar-lingkar. Zai seperti lebah. Sod seperti angsa. Nah, angsa gimana gambarnya ya? Ummahat gambar sendirilah ya. Bukan pertandingan menggambar. Masya Allah. Oke, Sofir sudah paham? Sudah ada gambaran lah. Minimal sudah ada gambaran gimana cara mengeluarkan hurufnya. Sod seperti angsa. So. Zai seperti lebah. Za.
Zai. Sin seperti ular mendesis. Sin. Sa. Sin. Sa. 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 As. Az. As. As. Ya, seperti itu. Tapi ingat, semuanya tidak dibantu bibir pengucapannya. Karena huruf ini, huruf sod, zai, dan sin adalah huruf ujung lidah. Alisan, bukan asyafah. Jadi hati-hati bibirnya dikondisikan. Jangan maju-maju ya. Masya Allah, jangan jadi sod itu jadi monyong. So. Zai jadi za. Sin jadi shin. Hati-hati ya. Baik. Sampai sini sudah paham? Kita akan lanjut lagi ke selanjutnya. Baik. Gimana baliknya ini? Oke, baik. Oke, kita masuk ke, oh tadi videonya enggak nyala ya, Afwan. Baik, kita akan lanjut ke sifat selanjutnya. Mudah-mudahan nggak apa-apa, kalau belum bisa nanti kita berlatih yang banyak. Sekarang kita akan masuk lagi ke sifat yang kedua. Tadi as-safir sudah ya. Yang kedua adalah qalqalah. Afwan. Qalqalah. Al-qalqalatu. Qalqalatu. Al-qalqalah. Al-qalqalah ini apa? Al-qalqalah itu artinya qalqal, memantul, mendidih, kalau bahasa ininya ya, bergolak ya. Arti secara bahasa qalqal itu bahasa orang Arab menyebut kalau mendidih sesuatu yang bergolak-golak, jadi saling pantul. Nah, ini qalqalah. Jadi artinya memantulnya huruf. Memantulnya huruf. Apa saja hurufnya? Hurufnya udah sangat familiar. Udah bujadin atau baju di toko. Terserah. Ummahat mau pakai apa. Yang penting ingat. Kalau bahasa di tajwidnya itu bujadin. 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 Atau kalau orang Indonesia biasa kita belajar dulu tuh baju di toko ya. Boleh terserah mana aja, yang penting ingat ba, jim, dal, to, ya, baju di toko atau kuda bujadin. Bagaimana maksudnya memantul? Kalau memantul itu seperti kalau ummahat melempar bola ke dinding. Misal ini ada dinding nih. Kita lempar ini bola. Wing. Nah, pasti dia akan ke sini. Tut, memantul ke sini. Bolanya. Jadi memantul. Misal ini dinding, ini bola ya, ke sini nanti dia akan memantul. Pantulannya gimana? Pantulannya keras. Karena huruf ba, jim, dal, to, dan qaf itu huruf-huruf syiddah. Ingat kemarin kita belajar ketika belajar yang sifatul huruf yang punya lawan, ini termasuk huruf syiddah. Huruf-huruf kuat yang suaranya tertahan. Ingat sambil mereview yang kemarin. Oke, misalnya kita mengucapkan huruf ba. Ya, jadi misalnya gini. Kita kasih tambahan huruf lain, misalnya ab. Maka suaranya pantul kan. Ab, kan kalau tertahan itu bunyinya gini. Ab, syiddah, kuat. Ab. Nah, karena dia punya sifat memantul, maka pantulkan suaranya. Ab. 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 Kuat ya. Ab. Ab. Oke, sekarang ganti sama huruf jim. Aj. 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 Ya. Baik. Ganti dengan huruf dal. Ad.
Ada. Ganti dengan huruf to. Apo. 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 Ganti dengan huruf kof. Ako. Ako. Ya, seperti itu ya. Jadi suaranya memantul ketika sukun. Hanya sukun ya, mantulnya itu ketika dia sukun. Baik dia sukun asli ataupun sukun sukun tidak asli ya, atau sukun palsu. Sukun palsu itu apa? Seperti kita wakof di akhir surat misalnya, itu namanya sukun palsu. Baik. Yang membedakan, lihat hurufnya. Ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal. Lihat ketiga huruf ini. Ada huruf to sama huruf qaf. Nah, baik. Huruf to sama huruf qaf, ingat dia punya sifat tebal karena dia masuk ke isti'la. Sifat isti'la. Ingat teman-teman, sifat isti'la yang pangkal lidahnya naik, maka dia menjadi tebal. Maka qalqalahnya pun tebal. Maka bunyinya ketika dia sukun, atto, atto, tebal. Kembali ke huruf to, bukan atte, bukan atte, itu tipis, atte. Begitu juga dengan qaf, karena dia tebal maka balik isti'la qalqalahnya. Akko, akko, bukan akte, bukan akte, akte itu tipis. Akko, akko. Ya. Sedangkan huruf ba, jim, dan dal, dia adalah huruf tipis atau istifal. Maka bunyi qalqalahnya tipis. Abe, abe, bukan abo, bukan abo. Aja, bukan ozo, bukan ojo. Dal juga tipis. Ade, de, bukan abo, bukan abo. Karena dia huruf tipis ya. Jadi ada. Jadi ini diperhatikan ya ummahat, bedakan qalqalahnya. Ba, jim, dan dal, karena dia huruf tipis atau istifal, maka qalqalahnya tipis. Sedangkan to dan qaf, karena huruf tebal, maka qalqalahnya pun dibaca tebal. Appo, appo. Ya, jangan akte, bukan akte. Ini banyak sekali terjadi ketika kita membaca di huruf to dan qaf. Sering terjadi akte atau akte. Ya, seperti itu. Walaupun dalam perbedaan bacaan, membaca, itu memang ada yang qalqalahnya dibaca tipis, itu tidak dipungkiri memang di beberapa perbedaan bacaan memang ada yang dibaca tipis ya. Ate atau akte itu ada. Tapi di sini saya menggunakan qalqalah yang tebal ya, ummahat. Seperti itu. Bagaimana di qalqalah aman? Sudah terpahami? Iya, baik. Untuk ba, jim, dan dal tadi apa istilahnya? Oh, qalqalahnya tipis. Iya, istilahnya karena dia huruf apa tadi? Oh, baik. Qalqalahnya tipis karena dia huruf istifal. Oh, istifal. Iya, ingat ke huruf istifal sama isti'la. Itu di pembahasan yang kemarin ya, yang punya Iya, apaan saya murid baru. Masya Allah, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat catatan sama temennya. Sedangkan to dan kof, dia qalqalahnya tebal. Dibaca qalqalahnya tebal. Karena dia isti'la. Tebal. Jadi istilah itu pangkal lidahnya naik ya. Jadi tebal, pangkal lidah naik. Oke. Ingat yang ayunan kemarin? Nah, yang naik turun. Ingat? Bukan ayunan, apa namanya? Jungkat-jungkit ya. Jungkelit-jungkedah. Jungkat. Kalau orang Sunda mah jungkelit-jungkedang ya, Ibu. Jadi kamu keluar Sundanya. Masya Allah. Ini naik ya. Apa tanda panahnya salah. Nah, ke atas. Ini ke bawah. Nah, gitulah. Oke, sudah paham di qalqalah? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Izin lagi, berbagi lagi. Masuk ke sifat yang ketiga. Baik. Nah,
Yang ketiga, kita akan masuk ke sifat yang namanya lin. Apa sih alin ini? Nah, ini nulisnya. Alin. Alin. Kurang satu. Alin. 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 Apa itu lin? Lin itu kalau secara bahasa artinya adalah mudah. Oh, sama lo. Terus. Kemarin baju yang seragam yang pink yang sama Nida, Lu udah bayarin. Baik. Maaf ya Umi, di mute dulu sedikit, suaranya ada yang bocor, maaf. Kemarin pesta. Baik. Waktu kakak mau kawinan dia. Boleh di mute dulu, punten. Nah, ya, baik. Kita akan masuk ke huruf lin. Lin itu artinya mudah. Hurufnya pun juga cuma ada 2. Hurufnya ada waw dan ya. Waw dan ya, tapi dia harus bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Wawnya disukun ya. Waw sukun atau ya sukun bertemu dengan huruf berharokat fathah. Apa contohnya? Contohnya coba, misalnya gini, fathah ya, kita gunakan hamzah ya. Oke. Oke, maka bunyinya mudah. Au, ai, au. Waw dia cenderung ke huruf u, maka bunyinya harus sempurna, bukan au, tapi au. Au. Monyong sempurna, au. Maka bunyinya u, bukan au, Itu setengah. Au. Au. Nah, kalau ya dia cenderung ke huruf i. Ke huruf i. Ai. Bukan ai, itu setengah. Ai, bunyinya i sempurna. Ai. Nah, seperti itu, Mahat. Insya Allah mudah sesuai dengan namanya. Lin. Baik, di sini ada pertanyaan. Bertanya boleh, Ustazah? Boleh, silahkan Umi. Au. Nah, dia kalau domahnya untuk mengucapkan au, dia lubangnya semana Ustazah biar mencapai kesempurnaan, biar tidak imalah seperti tadi yang Ustazah utarakan au. Jadi biar sempurna dia au, dia bisakah Ustazah ini kan ditutup kameranya, dibuka dulu. Kameranya ketutup ya? Nah, Masya Allah. Iya, jadi Oke, biar baik. tahu semana lubang mulutnya, bagaimana kita cara mengucapkannya. Baik, Baik, oke, ya udah, siap-siap. Oh iya, ketutup ya. Padahal dari tadi saya udah mulutnya udah cantik ini mencontohkan, afwan. Oke, baik. Afwan, Umahat. Oke, baik. Ketika kita mengucapkan huruf waw, kita harus tahu dulu huruf waw itu gimana. Masih ingat makhraj huruf waw? Makhraj huruf waw itu dari bibir. Au. U. Jadi ada lubang kalau misalnya kita pakai jari, mungkin satu jari kita ya. Au. Bukan juga terlalu sempit. Au. U. Kalau tidak terbuka bunyinya susah. Au. Nggak ada, salah. Au. U. Sama seperti kita mengucap huruf U. Coba kalau kita semua mengucap huruf U gimana? U. U. U Indonesia ya. U. U. Bukan U. Bukan U. 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 Ya. Bukan juga U. Bukan juga U. Bukan U. U. Jadi ketika kita mengucapkan huruf U, kita rasa bibir kita berkerut ya. Berkerut, ada kerutan. Nah, kalau bibir kita sudah berkerut, insya Allah berarti dia sudah membentuk U. Wow. U. U. Berkerut. Bukan U. Berkerut juga, tapi lubangnya terlalu sempit, maka suaranya akan tertahan. Jadi senyaman kita mengucap huruf U. U Indonesia. U. U. Nah, kita rasa di sini otot pipi ya. Otot pipi kita tertarik. Iya. U.
Ini tertarik. U. Seperti itu. Sama seperti huruf I. Kita mengucap huruf I Indonesia ya. I. 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 Bukan I. Bukan I. Bukan ditarik lebar. Tapi secukupnya ya. Kalau kita nyebut huruf I Indonesia ya. I. I. Ai. Ai. Bukan ai. Bukan ai. Ai. Turun. Ai. I. I. Nah, itu yang lurus ya. Ketika pengucapannya sesuai dengan fathah, dengan kasroh dan domah. Waw dan ya. U. I. U. I. Ya. Seperti itu. Bagaimana Umi Yanti? Yang bertanya. Jelas saja jazakillah khairan katsiran. Sahabat-sahabat semua bagaimana? Pertanyaan saya tidak mewakilkan? Sudah cukup jelas? Gimana yang Sudah mewakilkan betul Ustazah. Umi. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi banyak-banyak menggerakkan. Nanti kita belajar banyak menggerakkan mulut ya. Kalau mulutnya A, tetap A, I, U. Jadi seperti senam mulut ya. Masya Allah ya. Jangan ragu untuk menggerakkan bibir ya. Kalau huruf yang pakai bibir ya, huruf waw memang harus pakai bibir. Huruf ya, ai, maka bibirnya tidak ai, i saja ya. Turun seperti itu. Masya Allah. Baik, di huruf lin ada pertanyaan lagi Ummahat sebelum kita masuk ke sifat selanjutnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Ini udah sifat yang keberapa sekarang? Keempat ya. Baik, izin berbagi lagi. Sekarang yang keempat adalah namanya al-inhiraf. Lamnya pakai alif lam. Gimana ini? Ya, maaf, ininya Al-inhiraf. Al-inhiraf. Oke. Apa al-inhiraf itu artinya menyimpang? Apa maksudnya menyimpang ini? Apa sih yang menyimpang? Jadi hurufnya dulu kita harus tahu. Hurufnya ada dua. Huruf lam dan huruf ro. Baik. Kita akan membahas tentang huruf lam. Huruf lam makhrajnya di mana? Ummahat, masih ingat? Ujung lidah. Ujung lidah. Ujung tepi lidah. Nah, ujung tepi lidah bertemu dengan langit. Ingat, gusi atas. Bertemu dengan gusi atas ya. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Oke, baik. Jadi ini kameranya udah nyala belum? Udah ya? Insya Allah. Lihat, ini ujung lidah kita. Misal ini ujung tepi lidah. Ujung tepi itu berarti maksudnya yang ujung tepi ketemu tepi lidah yang depan ya. Nah, misalnya ini lidah kita, dia sini daerah permukaan sini menyentuh ke gusi atas. Nah, jadi gini, naik. Jadi misalnya ini lidah kita, harusnya si udara itu masuk semua ke sini. Harusnya ya. Harusnya kalau kita mengeluarkan udara itu loss ke depan semua. Udaranya keluar semua. Tapi ketika lihat ujung lidahnya ditempel ke gusi, maka ya misalnya ini tempel ke gusi nih bagian sininya ya, ditempelin ke gusi, maka jalannya udara yang harusnya ke depan tertutup. Iya enggak? Tertutup sama ujung lidah kan? Nah, berarti udara yang harusnya ke depan dia menyimpang. Nyimpangnya kemana? Ke sini.
Jadi ke samping-sampingnya nih. Jadi samping-samping lidah kita. Nah, ada cekungan sedikit, ada jalan, ada celah. Nah, maka dia jalannya nyimpang. Maksudnya nyimpang kenapa? Karena udara yang harusnya ke depan nggak bisa lewat. Nah, karena ujung sini nempel ke gusi. Ujung depannya itu. Nah, maka dia nyimpang nih. Harusnya ke depan, jadi belok ke samping-samping. Cari jalan lain. Nah, itu yang namanya inhiraf. Dia terjadi pada huruf lam dan ro. Ini pada huruf lam ya. Begitu juga pada huruf ro. Kalau ro, ummahat, ro dari mana nih makhrajnya? Ujung lidah. Langit atas. Nggak sedikit punggung Uli. Kalau setinggi Tengah sedikit. lidah. Nah, Dengan langit ini ujung lidah. Kalau huruf ro, ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Di ujungnya nih. Naik ke atas. Tapi ingat, si ro ini punya spesial. Ujung lidahnya itu tidak tertutup rapat, tapi ada celah. Ada celah sempit sedikit. Nah, di sini tuh ada celah sempit. Nah, di sini. Nah, ada jadi nggak nempel up gitu ya, nggak nempel nutup sempurna, tapi ada sedikit lubangnya. Jadi ketika dia mengalir, dia ke sini nih udaranya, melewati celah ini. Nah, ini jadi dia cenderung ke tengah kumpul. Nah, ini. Ya. Jadi ke sini nih lewat celah sempit sini. Nah, ini untuk ro. Kalau ro dia udaranya cenderung ke tengah. Kalau huruf lam cenderung ke samping ya. Jalannya. Kalau ini dia ngumpulnya ke sini. Ke celah sempit. Ada celah sedikit. Nah, di situ. Nanti ini yang menyebabkan takrir. Nanti di sifat yang kelima. Baik. Ini yang menyimpang ya. Hurufnya ada 2. Lam dan ro. Mudah-mudahan paham ya kenapa disebut menyimpang. Menyimpang karena udaranya nggak langsung lurus keluar, tapi dia menyimpang nyari jalan lain. Ya, lam ke samping, kalau ro cenderung mengumpul ke tengah. Baik. Ini penjelasan ini akan masuk ke sifat yang kelima, yaitu namanya at-takrir. Takrir. At-takrir. At-takrir itu apa? Artinya bergetar. Bergetarnya ujung lidah. Nah, Ummahat tulis sendiri ya. Ujung lidah. Saya kenapa bergetar? Tadi masih nyangkut ke sifat yang kelima. Karena udaranya mengumpul ke tengah, maka ketika kita mengeluarkan hurufnya R, ada sedikit getar. R. Nah, itu tempat karena apa? Karena tadi ada udara yang keluar dari celah sempit tadi. Maka ujung lidahnya cenderung bergetar. R. Coba kita bantu dengan huruf lain ya. R. Coba rasakan bergetar tidak? R. Ada sedikit getar. Ya. Ada getar sedikit gitu ya, kerasa sedikit. Nah, itu karena tadi udaranya seperti ini, mengumpul ke tengah. Maka menyebabkan ujung lidahnya bergetar. Nah, ini hurufnya hanya satu. Hanya huruf ro. Begitu Ummahat. Baik, sudah di sini kita maju lagi. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita maju ke huruf kelima, ke-6 dan ke-7. Ustazah, Ya, baik. yang bergetar itu kan hanya sedikit ya Ustazah, tapi terkadang kalau menemukan case yang ro-nya digetarnya itu banyak, berarti itu kesalahan Ustazah atau seperti apa? Betul. Jadi, ketika kita bergetar, bukan saya nggak bisa sih, bismillah. Gimana ya, bergetar banyak ya. Gimana Umi, susah banget, saya gini nggak bisa bergetar banyak.
fil ardo gitu. Ah, Ya itu kan banyak tuh. gitu ya, gitu tuh banyak banget. Kenapa seperti itu? Karena dia terburu-buru melepaskan ujung lidahnya, makanya getarnya jadi banyak. Jadi kalau mengucapkan huruf ro agak sedikit lebih lama. R. Nah, bagaimana latihannya? Nanti kita letakin dulu nih ujung lidah ke makhraj ro di gusi atas ya, mundur dari huruf nun ya. Nah, ro. Di bagian yang agak gerigi-gerigi ya. Nah, kita bantu pakai huruf lain. R. R. Lidahnya jangan dulu turun ke bawah, bukan R. Ditempel dulu. R. Cukup segitu getarnya ya. Nah, nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi gitu ya. Misalnya apa? Apa ya? Misalnya ardu misalnya. Ardu itu kebanyakan. Ardu misalnya. Nah, ya. Oke, baik. Nanti kita akan latihan lagi ya. Yang penting kita tahu dulu tuh kenapa dia ada getarnya, kenapa tadi disebutnya ada apa? Sifat apa maksudnya? Inhirof. Nah, inhirof itu menyebabkan tadi ya udara terkumpul ke tengah, maka akan jadi ada getarnya di huruf ro. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya. Sifat yang selanjutnya adalah keberapa ya ini sifatnya? Keenam ya? 6. Ya. Baik. Keenam. Sifat yang keenam adalah at-tafashi. Kita apa lagi ini? Tafashi pakai ya. Oke. Tafashi. Apa tafashi? Arti secara bahasa adalah memancar. Nah, apa ini memancar? Memancar. Apa yang dipancarin? Udara. Memancarnya udara. Hurufnya apa sih? Hurufnya shin. Baik. Oke. Kita akan membahas memancarnya udara. Kita harus tahu dulu, huruf shin itu makhrajnya di mana ya? Sambil mengingat. Makhraj shin. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Itu sin. Tengah lidah. Nah, kalau ini huruf ini. Ya, Umi tadi udah betul. Tapi itu untuk sin ya. Yang tadi punya sofir. Kalau ini kita bahas yang punya titik. Tengah lidah. Tengah lidah, betul. Tengah lidah bertemu dengan gusi ini ya, apa? Langit-langit ya. Langit yang tengah. Bertemu Ya, Masya Allah. Alhamdulillah masih ingat. Baik, bagaimana caranya? Tafashi. Jadi tengah lidah kita, misal ini lidah kita ya, maaf. Ininya udah nyala belum? Nggak bisa balik nih. Tengah lidah, dinaikkan. Jangan pakai pipi. Ustazah, kameranya belum menyala, Ustazah. Oh, kameranya belum nyala. Masya Allah. Baik. Atau ini aja dulu deh ya. Ini udah ya, memancarnya udara huruf sin sudah ya. Baik, izin menyalakan. Baik. Ash. Bagaimana caranya? Bukan ash. Jangan pakai bibir. Jangan pakai bibir. Ash. Naikkan saja tengah lidahnya. Ash. Ash. Sha. Ash. Sha. Ash. Sha. Ya, bisa kita pakai huruf hamzah ya. Jadi bukan ash. Sha. Ash. Tidak, tapi ash. Sha. Tengah lidah saja yang naik. Asca. Kenapa kita kesulitan membunyikan huruf sya kadang ya kalau nggak dibantu sama bibir? Karena kita terlalu kuat menekannya. Jangan kuat-kuat.
Asya, asya, Nah, seperti itu. Kalau dulu, zaman saya dulu belajar waktu kecil belajar Iqra, kata ustadznya berkata bahwa shin itu seperti kita ngusir ayam katanya. Hush, 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 hush. Nah, ya. Tapi ternyata itu tidak salah sebenarnya, itu membantu ya biar kita tahu bunyinya. Shh. Sebenarnya shh, bukan ush. Ash. Jadi diusahakan tidak dibantu bibir. Ash. Caranya gimana? Jangan kuat-kuat menyebut huruf shin. Ash. Ash. Cukup segitu ya. Masya Allah. Bagaimana Umahat? Sudah paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Kenapa memancar ya? Karena si lidah kita naik nih mendekat ke langit-langit. Si tengah lidah kita naik menuju ke langit-langit, otomatis celah antara lidah dan langit-langit itu menjadi sempit. Nah, itu yang membuat udaranya jadi nggak lancar ya, makanya memancar. Jadi kalau kita main semprotan air gitu kan, kalau misalnya selang itu ujungnya kita tutup sedikit gitu ya, maka airnya akan memancar kan ya. Semakin kecil si ujung selang kita tutup nih, semakin kecil lubang airnya kita tutup pakai jari, maka pancarannya semakin deras kan? Ya, ke samping. Kalau kita lagi main nyemprot pakai selang misalnya ya. Tapi kalau misalnya lubangnya lancar, nggak kita tutup, ya airnya mengalir segitu aja gitu maksudnya. Tapi kalau kita tutup, maka akan semakin kuat tekanannya kan? Seperti itulah kira-kira kenapa dia memancar udara, karena jarak antara lidah dan langit-langit semakin sempit. Maka udara yang harusnya keluarnya lancar, tertutup. Samping. Maka dia akan memancar tafashi. Ya, istilahnya tafashi. Baik, yang ketujuh. Kita lanjut ke ketujuh. Masya Allah, sudah mau jam 8. Ada satu yang namanya sifat al-istitolah. Nah, ini yang lumayan harus dilatih ya, karena di bahasa Indonesia nggak ada nih istitolah. Istitolatu. Apa istitolah? Istitolah itu cari padanan kata di Indonesia tuh dimudahkan apa ya? Kuatnya tekanan lidah lah. Atau memanjang. Ada yang mengartikannya macam-macam. Kuatnya tekanan lidah atau kalau memanjang serem juga ya, kita nggak bisa memanjang ya lidahnya ya. Maksudnya gimana ya? Baik, memanjangnya bunyi huruf mungkin Ustazah. Kalau memanjang bunyi huruf enggak juga, maka bunyinya akan memanjang, nanti jadi kayak gundah dong. Apa ya? Gini deh. Kalau secara dari buku yang saya pakai itu kuatnya tekanan lidah. Gini, maksudnya ketik hurufnya dulu deh. Hurufnya adalah huruf dod. Gini, ketika kita mengucapkan huruf dod, ingat huruf dod, makhrajnya di tepi lidah ya. Huruf tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas ya. 2 geraham sini nih. Tempelin tuh. Belakang lidah naik, ujung lidahnya naik. Jadi seperti sendok ya. Kemarin kan gambarnya gitu. Kalau dia disukun, ini akan muncul ketika dia sukun ya. Kita sukun misalnya. Pakai huruf dod. Karena dia kuat, maka si lidah kita, nih, lidah kitanya asalnya gini nih ya. Akan manjang dikit. Manjang. Tapi memanjangnya sampai mana? Sampai nggak boleh menyentuh gigi seri depan. Memanjangnya itu udah maksimal tuh, nggak boleh nyentuh ke gigi depan tuh. Ada bunyi ada ya, kalau misalnya saya lebihkan gitu ya, takalufkan bunyinya jadi ada nah jadi ujung lidahnya itu ngambang ya Ustazah? Enggak ngambang. Kalau istilah
orang Sunda tuh apa ya, menggesek, bukan menggesek, ngagolosor ya, apa sih gimana ya, Iya. kalau apa istilah Sundanya apa ya, bahasa Oh, nyentuh Indonesianya? sedikit gitu ya Ustazah, Menyentuh balik lagi sedikit. gitu. Oh, Jadi kayak mulur, terus ketarik lagi gitu iya, ya. ketarik lagi. Maju ke depan dikit, Jadi terus sempat balik lagi. nyentuh gitu Ustazah ya. Sempat nyentuh tapi lepas gitu. Seperti itu. Jadi nggak tetap di situ gitu ya. Jadi balik lagi. Jadi dia tuh memanjang, mundur. Jadi kayak mulur, tarik lagi gitu ya. Apa sih kalau kita main karet? Kalau karet kita tarik tuh mulur kan. Kalau dilepas kan balik lagi tuh. Nah, seperti itulah mungkin ya. Analoginya ya. Tapi hati-hati, ujung lidahnya jangan sampai ke gigi seri ya. Jangan sampai ke gigi seri depan, nanti bunyinya berubah menjadi lo. Hati-hati. Kalau misalnya kita kepanjangan, dia jadi huruf lo. Jadi L. Jadi bunyinya cuma L. Kayak ada kita mau nelan udara gitu ya. Gitu loh. L. Nah, baik. Ini memang harus dilatih ya. Insya Allah. Ini Masya Allah harus dilatih. Dan harus bertalaki. Karena kalau kita sendiri nggak, nanti kurang, ya harus bertalaki ya. Harus didengarkan oleh orang lain. Kayak bener sendiri nanti. Betul itu ya. Masya Allah. Baik. Ini Iya, sifat yang sepertinya huruf dal, dot, itu hampir sama ya, deket-deket gitu ya Ustazah. Iya, betul. Karena memang bunyinya hampir sama. Ya, apalagi kalau kita zaman dulu bunyinya pakai O semua. To, do, lo. Nah, hampir sama ya. Za. Nah, hati-hati huruf za sama huruf za juga hampir sama kalau kita nggak pakai sifatnya. Za hampir sama ya. Iya. Lo. Nah, hampir sama. Sa, sin ya. Sin sama shin kalau nggak pakai sifat hampir sama. Sa, sya. Kemudian hati-hati nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke makhrajnya yang sama. Kalau dia berharokat kasroh dan domah. Ini agak lumayan. Baik, di sini aja. Kasroh sama domah. Contohnya apa? Misal huruf to sama huruf ta. Ini yang makhrajnya sama ya, yang ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Kalau misalnya dia di kasroh tanpa kita pakai sifatnya, bunyinya sama. Ti sama ti. Kalau nggak pakai sifat ya. Sama juga kalau misalnya dia di domah ya. Afwan, di domah. Tutu. Kalau nggak pakai sifatnya sama. Makanya kita butuh sifat. Ti. Nah, pakai isbak. Ti. Ti. Kalau to ya, to domah tu. Maka kan bunyinya akan beda. Kalau kita udah tahu sifatnya, insya Allah ya. Baik, saya izin satu sifat lagi, Ummahat, kita selesaikan di sifatul huruf. Oke, baik. Nomor 8 saja. Ya? Nomor 8. Oh ya, nomor 8. Oke, nomor terakhir. Ini ada yang memasukkan, ada yang tidak ya, Ummahat. Tapi saya pakai yang dimasukkan sifatnya. Yang ke-8 adalah gunnah. Ini ya, Masya Allah. Kok pakai bahasa Indonesia, Afan? Gunnatu. Gunnah. Gunnah itu hanya pada huruf nun dan mim tasydid. Seperti ingat kalau makhrajul huruf itu di khoisum ya, di huruf hidung ya. Kemarin kita sudah bahas nih. Kalau di makhraj ya, makhrajnya dari sini, huruf khoisum. Nun dan mim yang bertasydid. Maksudnya apa? Coba kita pakai gunahnya. Misal ya.
An, ada n. Nah, itu namanya bunyi gunnah. Anna, amma, an, itu suaranya dari hidung. Coba aja kita tutup hidungnya. Bisa nggak nyebut Anna? Hidungnya ditutup. Ketutup. Coba, bisa nggak? Tertahan. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, mim tasdid. Coba kita tutup hidungnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Berhenti. Iya, langsung berhenti. Karena dia hurufnya juga khaisum ya. Huruf ini. Nah, yang bunyi an, nah itu namanya gunnah. Baik, itu adalah sifatul huruf yang tidak punya lawan. Ada 8. Yang pertama adalah sofir, huruf yang sod, zai, sin. Oke. Yang kedua adalah qalqalah, hurufnya ba, ju, di, ko, atau kode pujadin. Mangga silahkan mau pakai yang mana. Kemudian yang ketiga ada lin. Lin itu pada huruf waw sukun atau ya sukun bertemu dengan fathah. Sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah. Atau kalau misalnya umi mubalik juga boleh fathah bertemu waw sukun atau ya sukun. Terserahlah. Kalau secara bahasa silahkan ya. Yang penting benar maksudnya. Hurufnya waw sukun, ya sukun, sebelumnya bertemu huruf berharokat fathah. Baik, yang ketiga. Yang keempat, inhiraf. Ya, menyimpang. Apa saja hurufnya? Lam dan ro. Baik. Yang selanjutnya kelima, takrir. Takrir artinya bergetar ya. Bergetarnya ujung lidah. Jangan lupa ujung lidahnya. Nanti kalau lidahnya bergetar semua kan susah juga tuh. Bagian mananya? Ujung lidahnya aja yang bergetar ya. Hurufnya ro. Ya, ro. Ya, jangan pakai bibir nyebut ro-nya. Bukan ro. Ro. Ya. Baik. Huruf sifat yang keenam adalah at-tafashi. Tafashi memancarnya udara. Hurufnya shin. Pakailah ininya pancaran suaranya tafashinya. Shin. Oke. Baik. Yang terakhir yang ketujuh istiqolah. Ya, hurufnya cuma satu di huruf do. Ya, huruf do. Kemudian yang terakhir adalah gunnah. Hurufnya nun bertasdid atau mim bertasdid ya. Alhamdulillah selesai sudah sifatul huruf kita ya, dari makhraj kemudian bertemu dengan sifat huruf. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Baik. Ada pertanyaan nggak, Ummahat? Dari makhraj dan sifat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustazah, maaf. Ucapan huruf do itu kadang-kadang kita nggak bisa pas gitu, Ustazah. Memang huruf do ini saya rasa memang rajanya huruf ya. Kalau saya pribadi ya bilangnya raja huruf. Emang ini yang paling harus banyak dilatih ya. Karena memang banyak sifatnya. Pertama makhrajnya nggak umum, dia pakai sisi. Ketemu geraham. Ketemu geraham di atas. Kemudian dia punya sifat isti'la. Punya sifat itbaq, punya sifat istitolah. Sifat-sifat berat semua terkumpul pada huruf dod. Maka memang kita agak kesulitan ya. Gimana caranya? Caranya gini aja, Eyang, maaf. Dekatkan saja lidah kita ke langit-langit. Taruh deket ya. Jadi hampir agak nempel dikit. Nah, tekungin. Bo. Jangan pakai bibir, jangan pakai bibir. Kalau pakai bibir jadi do.
Do, kalau kita pakai bibir, maka belakang lidah kita nggak naik. Do. Jadi bunyi O yang seakan-akan bunyi O, itu berasal dari bibir. Kalau kita nggak pakai bibir, coba. Bo. Bo. Berusaha mengucapkan huruf O, tapi nggak pakai bibir. Pakai lidah aja. Bo. Emang awalnya susah pasti ya? Do. Bo. Bibirnya jangan coba. Jangan mengucapkan huruf O, do, tapi jangan pakai bibir. Kalau pakai bibir, belakangnya nggak naik. Do. Ini nggak pakai bibir ya. Do. Ini pakai bibir. Sekarang coba nggak pakai bibir. Bo. Bo. Nah, gitu dulu latihannya. Iya. Gitu dulu. Pangkal lidah kita jadinya kayak ketekan sakit gitu. Betul. Ketika lidah belakang kita ngerasa ketekan, ada tekanan, betul ya Umi Rahma, ketika kitanya ketekan nih di sini, berarti sebenarnya lidah kita naik. Sama seperti coba deh, kita ngucapin huruf yang betul-betul dari pangkal lidah ya, huruf Qaf. O, tapi jangan pakai bibir. Bukan ko. Kalau ko, ininya nggak naik. Kalau lidahnya ketekan, O. Nah, terus ada tekanan. Nah, berarti istilahnya sudah. Oh iya. Gitu. Jadi, kenapa minimal menggunakan bibir? Karena kalau pakai bibir, biasanya belakang lidah kita nggak naik. Gitu. Ya. Nanti sedikit-sedikit Eyang. Emang ini huruf yang harus banyak latihan. Masya Allah. Insya saja. Insya Allah. Pasti bisa, insya Allah ya. Kita berusaha sebaik mungkin ya. Walaupun nanti tidak sempurna, ya yang penting sudah berusaha dulu. Gitu ya, latihan dulu insya Allah. Terus semangat insya Allah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Makasih Saya mau tanya izin saja. Oh, boleh, baik. Umi. Ini cara membaca huruf lin itu, apa kita rada dipanjangkan atau tidak saja? Yang lin. Yang lin, baik. Misal kita membaca ai, ya. Hamzah, ya, sukun. Ai. Tidak dipanjangkan, Umi. Kalau dipanjangkan, ini kesalahan yang sering terjadi. Ketika kita memanjangkannya jadi ai, A-nya yang memanjang. Ai, tidak, langsung. Ai. Satu harokat. Ai. Iya. Ai. Au. Bukan au. Itu A-nya memanjang. Iya, itu saya suka gitu, saja suka rada dipanjang. Semisal itu ai nama gitu, au qadana ro. Au, jadi kita bacanya gitu kan? Au qadana au ko. Nah, itu A-nya memanjang. Jadi namanya tuh apa ya? Kalau istilah tajwidnya kenapa saya jadi lupa? Jadi apa kesalahan ya? Memanjang-manjangkan huruf ya. Jadi si A-nya memanjang. Au harusnya au qadana au aina bukan aina ada digoyang sedikit gitu. Enggak kayak gitu ya. Masya Allah, nanti memanjang. Ya, syukron saja. Jelaskan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Kalau misalnya sudah, saya tambahkan sedikit tentang aturan itmamul harokat. Nah, istilah apa lagi ini? Itmamul harokat itu sebenarnya kesempurnaan mengucapkan harokat. Baik. Ummahat, sekarang saya mau nanya deh. Kan tadi Ummahat yang tanya, sekarang saya yang tanya. Harokat. Nah, yang Umi tahu harokat itu ada berapa ya? Ada 3. Fathah, domah, dan kasroh. Ya, 3. Ada 3? Domah, kasroh. Yakin? Ada dengan tanwin, bersama dengan tanwin. Tanwinnya 3. Ada 6. Jadi 6 ya. Harokat Berapa? Ayo, ada yang 6, ada yang 3. Ayo berapa? Ya, 6 fathah, domah, Kasrotain, harokat fathah, kasroh, domah,
Fathah. Kasroh, domah, Tain, fathah. kasroh tain dan domah tain, Ustaz. Jadi ada berapa tuh? 6. 6. Nggak kompak. Ada Ada yang 7. 3, ada yang 6. Ada 7 saja. Aja berapa? Ada 7. Masya Delapan. Allah. Ada 7 8 juga. Ada 7. Nah, yang 8 ini apa aja nih? tambah sukun sama sidah. Sukun. Oke, tambah sukun tambah Wakof, tambah wakof. tambah wakof. Berarti berapa tuh? 9. 9. Masya Allah. Beragam ya ketika ditanya harokat. Masya Allah. Oke, baik. Harokat itu, harokat dalam huruf Arab cuman ada 3, Umi. Fathah, kasroh, domah. Cuman 3. Jadi apa dong kalau kasrotain, domatain, fathatain, itu apa? Itu sebenarnya nun sukun. Iya. Bukan harokat. Harokat utama itu hanya fathah, kasroh, domah. Terus bagaimana dong kalau misalnya yang tanda sukun dan tasdid, apakah itu disebut harokat? Bukan. Bukan. Ya, Ada sifat karena kalau tasdid itu kan sebenarnya pertemuan 2 huruf ya. Ada 2 huruf, ada yang huruf yang pertamanya afan, misal pakai nun tasdid misalnya ya. Afan. Contohnya lah. Kok tasdid sih? Afan. Nun tasdid misalnya. Jadi satu huruf berharokat sukun, satu lagi kok berharokat sih? Satu hurufnya sukun, satu lagi huruf berharokat. Jadi bisa kasroh, fathah atau domah, ya. Jadi harokat itu cuman ada 2, Umi. Fathah, kasroh, domah. 3. Kenapa jadi 2? Masya Allah, ini kacau ini. Dari ngelihat banyak angka ini. Masya Allah. Fathah, kasroh, domah. 3. Afwan, 3. Nah, sekarang kita akan masuk itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Gimana sih cara membunyikan huruf fathah, kasroh, domah? Ada aturannya. Dalam matan Zazari atau Tufatul Atfal, bahkan di matan-matan tajwid, di Samanudiyah dan sebagainya, itu dijelaskan gimana caranya. Ya, nanti kalau Umi sempat silahkan, kalau yang sempat ngelihat matannya. Fathah kita buka. Makanya dalam penulisan fathah selalu ditulis di atas, ya enggak? Fathah tulisnya di atas kan? Kasroh tulisnya apa? Di bawah kan? Di bawah huruf ya. Kalau domah bentuknya seperti ini kan? Iya. Melengkung. Itu menggambarkan seperti mulut kita yang berbentuknya bulat. Ini seperti kalau disepertikan huruf Indonesia ya. Ini seperti huruf A, kasroh itu seperti huruf I, dan domah itu seperti huruf U. Jadi gimana bunyinya? Seperti kita membunyikan huruf A. Fathah ya, kita bahas fathah. Buka mulutnya, buka rahang. Yang dibuka rahangnya. Saja kameranya nggak hidup. Oh, ya Allah, apaan? Pantesan dari tadi nggak ngelihat ya. Ketika fathah kita buka rahang, disebutnya yang dibuka adalah rahang. Jadi ada gerakan rahang atas. Jadi gini Umi. Rahang yang bisa bergerak itu sebenarnya cuma rahang bawah ya. Kalau di manusia ya, karena rahang atas kita nggak bergerak sebenarnya. Jadi dibuka. Ada rasa gerakan tarikan di sini di otot pipi. Segimana besar? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Segimana lebar kita membuka huruf A? Ya. Ada yang karena bermacam-macam ya orang membuka huruf A itu beda-beda. Ya, baik. Kita senyaman kita mengucap kata A Indonesia. A. Bukan A. Bukan A. Ini kebesaran ya. Capek. Nyaman ya. Kalau coba kita sebut alif. Alif.
Ketika mengucapkan A, lega. Nggak ada tertahan apapun, baik itu lidah maupun mulut. Alif. Berarti segitu A-nya. Samakan ketika membunyikan semua huruf fathah, bukannya segitu. Ya, seperti itu. Sekarang I. Kasrah. Ketika membunyikan kasrah, turun rahang. Rahang mana sih? Rahang bawah ini ya. I. Seperti kita mengucap huruf I. Bukan I. Kalau kita nyebut huruf I, kita nggak senyum lebar kan? Nggak jadi I. Nggak jadi I. Lihat. Turun bawah. Bukan I. Beda ya. Beda ya. Kalau misalnya kita terlalu tarik, bunyinya jadi I. Ini I. Bukan I. Itu terlalu tarik, tidak boleh. Ya, Masya Allah. Baik. Sekarang ketika kita membaca dhammah, sama seperti tadi penjelasan tentang membaca huruf waw ya, waw sukun ya tadi ya. Nah, waw sukun dengan dhammah, waw dengan dhammah bentuknya hampir mirip kan? Bentuknya seperti itu. Ya. A, I, U. A, I, U. Ya, baik. Yuk kita sama-sama itmamul harokat. Nah, sekarang saya bisa melihat semua ya. Tadi berbagi screen. Oke, coba kita bunyikan huruf A. Bunyi A terlalu besar. Jangan baik. Uminya bagus. Umi Yati bagus. Umi Oktavia A. Coba A. Baik, udah bagus. Eyang coba A. Baik. Eyang mah A. Agak buka lagi dikit. Masya Allah. Umi Aryati A. Umi Aryati terlalu lebar, nggak usah lebar-lebar banget. Baik. Umi Supriyati A, coba. Jangan bukan lega. Baik. Umi Weni bagus. Coba A lagi. Masya Allah. Umi Eda, bagaimana? Masya Allah. Ayo, Umi Endang. Ya, terus. Umi Rahma. Masya Allah. Ya, yang lain. Oke. Yang nggak nyalain kamera, saya nggak bisa ngelihat ya. Masya Allah. Oke, baik. Ayo, Umi Ika. Umi Ika belum ya. Ayo coba, boleh. Jangan baik. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang coba kita bagus. Coba saya lihat satu-satu. Iya, Masya Allah. Baik. Oke, buka rahangnya, jangan malu-malu, rahangnya jadi jadi rapat. Nah, ini salah. Bukan bukan ada celah. Afwan, ada celah. Jadi ada jarak antara gigi sini, gigi sini, jangan Kalau ini terlalu nutup, nggak ada suaranya. Tarik. Ya, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan terlalu tarik ya, jangan terlalu tarik samping. Senyaman kita nyebut.
A, I, U. Uminya terlalu rapat. Segitu aja. Ada celah. Kurang pelan-pelannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, U-nya jangan terlalu jangan sampai kecil sekali, nanti suaranya tidak keluar ya. Jangan U ya, jangan U, jangan U, jangan cantik-cantik, bukan jangan cantik-cantik ya, maksudnya jangan ragu untuk menggerakkan bibir ya. Jadi monyong-monyong gitu. Monyong bulat. Ya nggak apa-apa. Latihan. Senam yoga mulut. Nah, insya Allah ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, Alhamdulillah selesai sudah materi kita tentang makhrajul huruf, sifatul huruf, sama harokat ya. Idmamul harokat, A, I, U. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan full belajar dari buku Uminya ya. Kalau misalnya saja, coba lihat itu punya covernya. Belum punya Ustazah bukunya. Di WA, jadi nanti kita bisa bisa beli. Ya, yang mau beli silahkan cari di marketplace ya. Dicari di mana. Nggak jelas Ustazah. Agak jelas. Langsung dikirim ke itu saja, ke WA. Jadi nanti kita langsung bisa beli ke itu. Iya, difotokan Ustazah. Ya boleh. Digituin juga Ustazah, digituin juga di screenshot bisa digituin. Bisa gitu ya? Iya. Gimana ya? Nanti ya belum. Saya screenshot Ustazah. Kurang. Oh iya. Nanti di grup saja Umahat, kan ada grup khusus ya kelasnya. Oh iya ya. Ya boleh lah. Ustazah Wulan insya Allah ada grup khusus, nanti Umahat masuk semua ke situ, insya Allah nanti linknya dari situ ya. Baik. Oke, pokoknya nanti Umi sebenarnya tinggal ketik aja sih, cari buku Umi jilid 1. Biasanya dia dijual. Karangannya Ustazah? Nanti Umi cari aja buku Umi. Oh gitu. Ya. Baik. Ya, nanti ada dikirim di grup ya. Mohon bantuannya admin nanti ya. Baik. Ini nggak wajib. Kenapa? Adminnya Deica. Oh, Deica. Ya, Deica nanti mohon bantuannya ya. Nanti saya fotokan, nanti Deica yang kirim ke grup ya. Mohon bantuan. Oke. Saya sebenarnya nggak menjual ya. Juga kalau yang mau membeli, mangga silahkan dicari saja gitu ya. Nanti juga yang nggak beli juga nggak apa-apa. Nanti di share screen ya setiap pertemuan ya. Karena kalau Umi kan banyaknya latihan. Baik, insya Allah kita akan bertemu insya Allah di minggu depan. Minggu depan nanti membacanya sesuai dengan urutan ya, Umahat. Mudah-mudahan semuanya bisa membaca. Kalaupun tidak, nanti silahkan dikirim VN ke grup. Insya Allah nanti saya koreksi ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, Umahat? Masya Allah 8:30 ya. Maaf, jadi lebih lama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustazah. Cukup? Baik, kalau cukup, insya Allah kita tutup pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam mengajar. Jadi, yang saya ajarkan ini adalah cara termudah ya. Kalau Umi pengen tahu misalnya penjelasan detail tentang makhraj dan sifat berdasarkan bahasa, secara matan tajwid dan sebagainya, mangga silahkan masuk di kelas-kelas lain. Kalau di sini saya ingin mengajarkan pokoknya gimana cara bacanya dulu gitu ya. Cara bacanya yang baik, yang benar dengan cara yang mudah. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan masuk ke kelas-kelas yang lainnya atau kelas privat yang ada ya. Insya Allah di KIM sudah banyak sekali kelas-kelasnya. Baik, itu saja dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan. Ustazah, sendingannya.